Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Asperbians, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Raza dari Grade 6 dan selamat datang di Elif Talk. Elif Talk, ayo cari tahu yang kamu mau. Asperbians, seperti yang kalian tahu bahwa pandemi yang sudah kita lalui beberapa bulan ini memberikan dampak yang besar untuk kita, termasuk untuk dunia pendidikan kita. Sekolah dan cara belajar kita langsung berubah seketika saat pandemi terjadi. Sebelumnya, kita belajar langsung di sekolah dan belajar bersama-sama. Jika pandemi, semua aktivitas belajar mengajar dipindahkan ke rumah. Maka dari itu, Asperbians, pembelajaran kita kali ini dikenal dengan istilah PJJ, atau pembelajaran jarak jauh. Nah, Asperbians, bagaimana dengan sekolah kita ya? Bagaimana cara sekolah kita menghadapi PJJ ini? Yuk kita simak wawancara dengan Miss Intan sebagai Kepala Sekolah SD Asperbi 1. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Kita lanjut saja, silakan. Oke. Panggung ini milik Raza. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi Asperbi selama PJJ ini? Apa saja yang berubah dan dampaknya kepada sekolah maupun parents dan siswa? Iya, baik. Terima kasih Raja untuk pertanyaannya. Tentu ya, sangat berubah sekali. Tadinya kami di sekolah tiap pagi selalu siap menyambut seluruh siswa-siswi SD Asperbi 1, tapi saat ini sekolah dalam keadaan sepi sekali. Kami para guru sangat merindukan suara-suara kalian, interaksi kalian, dan mengajar bersama dengan kalian di dalam kelas. Tapi itu semua tidak mengurangi PJJ yang sudah kita lakukan, terutama dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober ini ya. Kalau kita hitung itu sudah sekitar kurang lebih 7 bulan. Dan alhamdulillah dari awal kita melaksanakan PJJ di bulan Maret, itu sudah banyak kita lakukan terobosan-terobosan dan juga banyak kita lakukan pembaharuan-pembaharuan dalam pengembangan pembelajaran PJJ yang kita lakukan. Dan mulai dari pembuatan materi ajar, pembuatan video-video yang dilakukan oleh para bapak dan ibu guru supaya pembelajaran yang kalian terima bisa dengan sangat efektif dan bisa diterima dengan baik oleh seluruh siswa-siswi SD Asperbi 1. Dan tentunya ini tidak hanya kepada kami sebagai guru dan kalian sebagai murid, tapi parents pun juga merasakan hal yang sama. Kita belajar bersama-sama. Mulai dari yang tidak tahu itu Zoom apa sih, Google Classroom apa sih, gitu kan. Dan sekarang kita semua sudah bisa melampaui perjalanan tersebut dan kita menuju pada tahap terampil. Ya, itu mungkin ya dari kita melaksanakan PJJ sampai dengan sekarang kita 7 bulan lamanya, insya Allah ke depannya kami para guru dan para dari sekolah juga akan terus mendukung dan mencari terobosan-terobosan baru supaya pembelajaran menjadi lebih efektif dan kalian bisa menerimanya dengan baik. Oke. Seperti itu, Raza. Pertanyaan kedua, apa yang paling dipertimbangkan oleh sekolah dalam pelaksanaan PJJ ini? Iya, yang pertama tentunya adalah kepemilikan dari media elektroniknya ya, teknologinya sendiri. Dari kita awalnya mungkin ada yang tidak tahu Zoom itu apa, hingga akhirnya kita menggunakan Zoom yang tidak premium, kemudian kami beralih lagi kepada Zoom yang premium sehingga pembelajaran bisa berlangsung tanpa batas waktu.
banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai satu sarana prasarana, wifi sekolah, wifi dari Bapak dan Ibu guru, kuota dari kalian juga seperti itu. Bagaimana pembelajaran itu tidak memberatkan kalian dari segi waktu, dari segi tugas, itu juga kami perhatikan sehingga kurikulum tidak menjadi seperti kurikulum yang biasa kita lakukan pada saat tatap muka, tapi ada penyesuaian-penyesuaian mulai dari waktu pengumpulan, kemudian kita melihat juga dari kesibukan Bapak dan Ibu, orang tua siswa kita dalam membimbing kalian di rumah, karena kami tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran tanpa bantuan dari Bapak Ibu, orang tua siswa di rumah. Kita harus berkoordinasi dengan seluruh orang tua siswa supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan komunikasi tersebut juga terjalin sehingga apa yang dimaksudkan dan menjadi tujuan dari pembelajaran dapat diterima. Seperti itu, Raja. Oke. Pertanyaan ketiga, PJJ atau online learning tentu tidak sepenuhnya bisa menggantikan classroom learning. Lalu, bagaimana sekolah menyikapi hal ini? Iya, betul sekali. Sangat tidak mungkin karena dari ketika kita tatap muka kita ada interaksi sosial, saling tatap, saling bersentuhan, saling berbicara secara langsung sehingga maksud dan tujuan menjadi lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Tapi dalam masa PJJ ini kami tetap berusaha supaya interaksi tersebut tetap didapatkan oleh para siswa kami sehingga yang tadinya kita menggunakan sistem online tidak online, online tidak online. Nah, tapi mulai di Juli tahun 2020 ini kita sudah melaksanakan pembelajaran secara online dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 dan kemudian tetap ada interaksi kalian juga dengan teman-teman kalian untuk bisa saling menyapa di Zoom sebelum pembelajaran dimulai atau bisa menyapa ketika istirahat, itu pun tetap kami berikan hak-haknya dan Bapak Ibu guru juga tetap memperhatikan satu persatu dari kalian apa sih kebutuhan dari setiap anak. Jadi tetap hak-hak kalian sebagai seorang siswa diberikan oleh para Bapak dan Ibu guru walaupun tidak dalam keadaan tatap muka. Tapi tetap tatap muka menjadi sebuah proses pembelajaran yang lebih efektif jika dibandingkan dengan PJJ. Tapi kami berusaha PJJ ini tetap bisa memberikan hak-hak kalian sebagai seorang pelajar dalam menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan dari kami selaku Bapak dan Ibu guru. Pertanyaan keempat, bagaimana dengan respon orang tua maupun siswa selama lebih kurang 4 bulan PJJ ini? Iya, alhamdulillah ya di akhir Juni kemarin kami sudah melakukan survei kepada orang tua dan apresiasi kepada IAS4B yang telah melaksanakan PJJ walaupun di tengah kekurangannya. Kemudian di Agustus kemarin kami juga melakukan survei kembali Agustus September dan itu kami lakukan survei setelah kita menggunakan sistem online yang terjadwal lebih terkoordinasi dengan baik dan alhamdulillah responnya sangat baik dari para siswa maupun dari para orang tua mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan, namun itu tidak menjadikan kami menjadikan kami lupa diri untuk tidak berinovasi kembali, tapi itu merupakan sebuah dasar bagi kami SD IAS4B 1 untuk terus menjadi sekolah yang lebih baik lagi, memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan menjadikan kalian menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana cara sekolah menghandle permasalahan yang terjadi selama PJJ? Iya, tentunya komunikasi ya, itu yang utama. Komunikasi antara siswa dengan guru, komunikasi antara orang tua dengan pihak guru dan pihak sekolah itu menjadi sebuah jembatan penting bagi kami, di mana kami harus bisa menyampaikan apa yang kami lakukan di sekolah, dan orang tua bisa juga menyampaikan apa kendala-kendala yang ada di rumah jika memang terdapat kendala,
sehingga semua permasalahan dapat kita diskusikan dan dapat kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga pembelajaran tidak terkendala baik dari pihak sekolah maupun dari pihak siswa atau orang tua di rumah. Jadi kuncinya adalah komunikasi di antara pihak sekolah dengan pihak rumah. Pertanyaan ke-6. Hal yang paling challenging selama pelaksanaan PJJ? Yang paling challenging ini adalah waktu ya. Waktu yang biasanya kita belajar di sekolah itu dari pukul 7 sampai dengan pukul 15 paling akhir ya. Tapi selama PJJ ini bisa kita rasakan bahwa waktu tersebut tidak ada batasannya gitu. Walaupun misalnya kita pembelajaran online sampai pukul 12, tapi ternyata pembelajaran lainnya, komunikasi lainnya, atau pengumpulan tugas lainnya itu berlaku sampai dengan 24 jam. Sehingga memang waktu inilah yang harus kita bisa atur, bisa kita siasati bagaimana kita bisa sesuai dengan batas waktu pengumpulan tugas misalnya atau pembelajaran dan sebagainya. Jadi yang paling challenging berikutnya adalah penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi terkadang masih ada mungkin yang belum begitu terampil dalam menggunakan teknologi yang ada sekarang, ataupun juga sinyal WiFi nih. Kalau udah hujan kan biasanya sinyal WiFi bisa naik turun ya. Nah itu juga sangat mengganggu kita dalam penggunaan teknologi PJJ yang kita lakukan pada pada saat ini. Seperti itu. Pertanyaan ke-7. Apa yang membuat Yaswarbi 1 berbeda dari sekolah lainnya? Tentu kita memiliki perbedaan ya, kita punya keunikan tersendiri. Kita melakukan online terus-menerus, maksudnya tidak ada yang hanya, misalnya ada sekolah yang hanya online di jam sekian, kemudian offline mengerjakan, kemudian interaksi dengan guru juga kurang, tapi alhamdulillah di SFB 1 kita melakukan pembelajaran secara online, dari pukul 8 sampai dengan pukul 12, dan setelah itu pun kalian masih bisa berkomunikasi dengan para bapak dan ibu guru. Kami juga bekerja sama dengan pihak Dunamis untuk melakukan penguatan karakter kalian, jadi tidak hanya kuat dalam bidang pengetahuan, tapi juga harus kuat dalam karakter. Karena di abad 21 nanti, di saat kalian sudah dewasa, 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun kita, dan kita tidak tahu di tahun itu, 10 tahun atau 15 tahun ke depan, pekerjaan apa yang cocok? Menguasai teknologi, menguasai pekerjaan, dan bahkan ada beberapa pekerjaan yang saat ini sudah hilang digantikan oleh robot. Jadi penguatan karakter lah. Robot tidak memiliki karakter. Robot tidak memiliki sifat yang seperti kita manusia, dan itu yang tidak mungkin tergantikan oleh robot. Sehingga Yaswarbi bekerja sama dengan Dunamis menguatkan karakter kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa 10 atau 15 tahun nanti. Ya, jadi Miss Intani yakin satu dari kalian nanti datang kepada kami kembali ke sekolah menyampaikan bahwa Miss, saya sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Miss, saya sudah menjadi seorang menteri atau seorang direktur di sebuah perusahaan. Insya Allah, salah satu dari kalian akan menjadi seperti itu, atau semua murid Yaswarbi pasti akan sukses di 10 atau 15 tahun mendatang. Amin, ya Rabbal Alamin. Pertanyaan ke-8. Kenapa harus masuk SD Yaswarbi 1? Kenapa harus masuk SD Yaswarbi 1? Satu, kita memiliki sekolah yang letaknya strategis. Di belakang Hotel Bidakara, di tengah-tengah kota, tapi kondisinya aman, tenang, nyaman. Nah, kemudian yang kedua, memiliki guru-guru yang sangat sabar, memiliki guru-guru yang sangat memiliki sense untuk mengajar, guru-guru yang telaten, membuat kalian bisa memahami pembelajaran, yang bisa membuat kalian merasa nyaman untuk belajar.
Kemudian kami juga memiliki program-program yang tidak kalah atau bahkan unik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kalau kita sedang tatap muka, di bulan-bulan ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tidak pernah berhenti SD Sporbi 1 untuk melaksanakan kegiatan. Ya, kalian kangen nggak untuk berada di sekolah melakukan kegiatan? Kita biasanya udah field trip nih ya, bulan Oktober. Terus Lagi main-main terus numpang. Persiapan hari kebudayaan, persiapan open house, banyak sekali di akhir tahun. Kemudian nanti ada kelas meeting juga kan. Nah, disitulah bedanya SD Sporbi 1 dengan yang lain. So, kalian sampaikan kepada adik-adik atau saudara atau tetangga, kita siap untuk menerima siswa baru di tahun 2021, tahun pelajaran 2021-2022. Come on, join with SD Sporbi 1. Masih banyak, Raza, pertanyaannya? Pertanyaan ke-9. Waduh, Pesan untuk yang siap Sporbians. deh. Pesan untuk yang Sporbian, ya tadi Miss Intan sudah sampaikan satu, ya Sporbian harus semangat. Kalian berada dimanapun, kalian harus semangat. Kalian adalah penerus generasi penerus Indonesia yang akan menjadi pemimpin di 10 atau 15 tahun nanti. Jadi jangan malas, gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak pernah kembali kepada kalian dan waktu adalah ibarat pedang ya. Jadi kalau sudah berlalu, dia akan pergi begitu saja. Jadi gunakan waktu, boleh kalian pelajari hobi-hobi kalian, karena pekerjaan sekarang itu sangat unik-unik ya. Ada yang menghasilkan banyak uang dari hobinya, sehingga jangan anggap remeh hobi kalian, tekuni itu, suatu saat itu akan menjadi pekerjaan kalian yang menghasilkan. Pertanyaan terakhir. Tips dan triks menghadapi PJJ untuk Sporbians, terutama calon Sporbians yang akan bergabung di SD Sporbi 1. Iya, tips and tricks-nya adalah satu, yang tadi, gunakan waktu. Sesuaikan waktu dengan apa jadwal kita. Buat jadwal sebaik mungkin. Kalian rencana 1 minggu ini, kan sudah dikasih oleh Bapak Ibu Guru apa yang akan kalian lakukan seminggu ke depan. Buat jadwal itu. Hari ini kita melakukan apa, mengerjakan apa, dikumpulkan kapan, apa yang dibutuhkan, itu yang harus kalian buat. Ya, rundown dari apa yang menjadi jadwal kita. Ya, tetap think first. Ayo. Think first, Iya, jadi pikirkan yang pertama kalian harus lakukan. Letakkan yang pertama harus kita lakukan, mana yang penting itu yang harus kita lakukan. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya, pergunakan kemampuan yang kalian sebaik-baiknya, buang rasa malas, karena malas itulah menjadi penghalang kita untuk sukses. Ya, baik. Itu saja mungkin dari Miss Intan pesan-pesannya untuk seluruh Sporbian, terutama Sporbian kelas 6. Kalian sebentar lagi akan menjadi anak SMP, ya. Insya Allah kalian akan lulus dengan baik. Jadi tetap semangat. You are the best. Love you all. Terima kasih Miss Intan atas waktu dan kesempatannya. Semoga penjelasan Miss Intan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.